Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa la ilaha illallah. Subhanallah wa la ilaha illallah. Subhanallah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد لم يخش إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد والله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال نبينا صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Para jamaah sekalian yang dirahmati, yang dibanggakan, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sempurnakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala baik yang zahir ataupun yang batin. Yang kita minta dalam doa-doa kita ataupun yang kita tidak minta dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kuncinya agar nikmat senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah langgengkan nikmat itu, bahkan ditambah baik secara kualitas nikmat tersebut ataupun kuantitasnya, bertambah jumlahnya, bertambah manfaat dan keberkahannya. Maka kuncinya adalah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan, tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya yang suci, at-tahirin, dan para sahabat-sahabatnya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipilih oleh Allah menjadi pembela yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suka dan duka, dalam perjuangan, baik dikala beliau safar, dikala beliau mukim dalam keadaan aman ataupun dalam keadaan perang. Mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani, dikawal, dibersamai oleh sahabat-sahabat beliau. Semoga insyaallah kita semua dapat mengikuti jejak langkah kebaikan mereka sehingga Allah kumpulkan kita nanti di akhirat
ma'an nabiyyin, bersama para nabi, was-siddiqin, dan para siddiqin, wasyuhada, dan para syuhada, was-salihin, dan orang-orang yang diberikan gelar kesalehan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Pagi hari ini kita membahas bab ya, al-amru bihifdzil lisan. Bab tentang perintah untuk senantiasa menjaga lisan. Ini kitab Riyadhus Shalihin ini sudah lebih dari 3/4-nya kita bahas ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita kesehatan, taufik hidayah untuk senantiasa bisa mengikuti kajian-kajian yang diselenggarakan, yang diagendakan di masjid kita ini, Masjid An-Nur. Bab al-amru bihifdzil lisan. Perintah untuk senantiasa kita menjaga lisan kita, menjaga lidah kita. Ya, memanage lisan ini untuk senantiasa berkata yang baik, yang penuh faedah dan manfaat, yang menghadirkan kemaslahatan, kebaikan, bukan sebaliknya berkata yang buruk, yang nista, yang kotor, yang menyebabkan kemudaratan, tidak ada faedah dan manfaat. Lisan ini adalah nikmat karunia yang besar, nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah singgung di dalam Al-Qur'anul Karim ya, dalam surah Al-Balad di ayat yang ke-9 dan ke-10. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, alam naj'al lahu 'ainain, terus wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah berikan nikmat kepada mereka? Apa itu? Disebut pertama oleh Allah, ainain, dua mata, pasangan, ada mata kanan kiri ya, itu nikmat yang besar. Wa lisanan wa syafatain, dan kami berikan nikmat lisan, lidah, wa syafatain, dan dua bibir untuk dia bicara, berkata ya, menyampaikan kebaikan, berkata-kata yang baik sebagai sarana untuk zikrullah. Apa itu zikrullah? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi lisan ini wasilah ya, wasilah perantara untuk kita, hati kita ini senantiasa mengingat Allah. Ya, makanya kemudian ya kita ucapkan, tidak sah Islam seseorang kecuali dengan ikrar. Apa ikrar? Dia mengucapkannya bil lisan, dengan ucapan. Kalau ada orang yang dalam hatinya dia yakin tentang Islam, tapi ketika diminta, kamu ikrarkan dong Islam, ucapkan, dia enggak mau. Ya, sah enggak Islamnya? Enggak. Dia harus ikrar. Al-iqrar bil qalbi, dia al-yaqin bil qalbi, wal iqrar bil lisan, wal amalu bil jawari. Dia yakin di dalam hatinya, kemudian dia harus perdengarkan, dia harus ucapkan, dan dibuktikan dengan amal anggota tubuh. Nah, jadi lisan ini nikmat yang besar ya. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah berikan nikmat yang besar, kedua pasang mata ya, wa lisanan, dan lisan, wa syafatain, dan dua bibir. Allah sebutkan karena ini besar keutamaan dan faedahnya. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ya, tentang seseorang berbicara, berucap dengan lisannya, dan setiap ucapan tersebut diawasi ya, dicatat, didokumentasikan oleh malaikat.
tidak sembarang kemudian kita berucap, berbicara. Allah sebutkan di dalam surat Qaf ayat ke-18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang keluar dari lisan seseorang min qawlin, dari ucapan, illa ladaihi raqibun atid, ada malaikat yang senantiasa mendampingi, ya, mencatat apa yang diucapkan oleh manusia. Apabila yang diucapkan adalah kebaikan-kebaikan, pesan-pesan yang mulia, yang menambahkan keimanan, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh malaikat pencatat amal kebaikan. Ya, raqib yang menemani, raqib yang menemani, sebelah kanan dicatat. Kalau keburukan dicatat oleh malaikat yang ada di sebelah kiri, hati. Ini ada abesan yang lewatnya dicatat ini. Ini catatnya apa nih? Catat amal baik atau amal apa ini? Catat amal baik. Ya. Insyaallah walaupun enggak tanda tangan, hadir di situ dicatat oleh malaikat, dia hadir walaupun di pojokan. Ya. Abu Bakar pernah memegang lisannya, jemaah. Jadi Abu Bakar itu pernah memegang lisannya dan mengatakan, hadzal ladzi awradanil mawarid. Ini sesuatu yang menyebabkan saya menghadapi banyak masalah. Ya, kata siapa itu? Abu Bakar. Karena banyak masalah yang timbul, banyak masalah yang terjadi, bahkan mewariskan penyesalan, kegundahan, kesedihan karena lisan, karena ucapan. Ya. Ada orang yang setelah dia memaki-maki orang lain, baru dia aja nyesal. Orang tua setelah dia berbicara yang tidak baik kepada anak-anaknya, setelah itu nyesal. Ada laki-laki, perempuan, suami, istri yang tidak pandai menjaga lisannya, kemudian timbul penyesalan, timbul kesedihan, dan seterusnya. Ada orang yang karena tidak pandai menjaga lisan. Hadis yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi di dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Abu Hurairah telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazilu biha ila an-nar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, muttafaqun alaih. Ya. Sesungguhnya seorang hamba dia berbicara dengan satu kalimat, dengan satu ucapan, ma yatabayyana fiha, yang dia tidak pikir terlebih dahulu. Dia tidak berpikir terlebih dahulu tentang apa yang akan dia ucapkan ini. Main ceplos aja. Apa itu? Kalau bahasa Betawinya apa, Pak? Hah? Nyeblak aja gitu. Ya. Dia tidak pikir dampaknya dari ucapan tersebut. Menyeblak aja gitu. Ma yatabayyanu fiha, dia enggak pikir terlebih dahulu dampaknya. Yazilu biha ilan nar, yang menyebabkan dia terjatuh, tergelincir ke dalam neraka, terjerembab, jatuh ke dalam neraka. Bi kalimah, hanya karena satu ucapan. Nabi menyebut bil kalimah, satu ucapan. Tapi ucapan itu menyebabkan dia terjatuh ke dalam neraka. Yang mana kedalaman neraka itu ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Ya, lebih jauh, lebih dalam dibandingkan jarak antara timur dan
dan barat. Ya, gara-gara satu kalimat yang dia ucapkan. Kenapa? Karena tidak dia jaga dengan baik ucapan-ucapan tersebut. Nah, inilah kemudian ulama dalam banyak kitab menjelaskan tentang afatul lisan. Afat itu penyakit-penyakit lisan. Perkara-perkara yang ditimbulkan oleh lisan kita. Yang pertama, afatul lisan itu berpengaruh terhadap agama. Afatul lisan, pengaruh yang ditimbulkan, yang diakibatkan oleh keburukan lisan seseorang ketika dia berbicara, itu dampaknya berpengaruh terhadap agama. Kedua, afatul lisan itu berpengaruh terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, afatul lisan itu berdampak kepada orang lain. Dalam kitab Tazkiyatun Nafas disebutkan itu, afatul lisan, dampak terhadap agama. Nah, afatul lisan, orang yang tidak menjaga lisannya, tidak menjaga ucapannya, dan ucapan ini ternyata berpengaruh, berdampak terhadap agama. Siapa mereka? Orang yang berbicara dengan lisannya tentang agama, tapi tidak dibangun di atas ilmu. Ketika dia bicara tentang agama, mengalir pembicaraannya terus, ya. Ketika ditanya, dia jawab semua pertanyaan. Walaupun kadang pertanyaan dia tidak tahu jawabannya, karena malu mengatakan la a'lam, saya kurang tahu. Dia malu mengatakan mungkin ini benar. Ya. Kalau khilaf, kekhilafan saya pribadi. Kalau salah, kesalahan saya pribadi. Allahu a'lam, Allah yang maha tahu. Dia tidak mengatakan seperti itu. Nah, afatul lisan, orang yang tidak menjaga ucapannya dalam berbicara tentang agama, maka akan berpengaruh terhadap agama. Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ya, dalam Al-Quranul Karim, bahwa hendaknya lah orang berbicara tentang agama harus berdasarkan ilmu. Ya. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, ancaman Allah. Jangan sekali-kali kalian berbicara tentang Allah, tentang agama dalam perkara-perkara yang kalian tidak mengetahuinya. Jadi afatul lisan, berbicara tentang urusan-urusan agama tapi tidak didasari dengan ilmu. Makanya ketika orang berfatwa itu tidak semua orang berhak dan punya wewenang untuk berfatwa. Adapun mengajak kepada kebaikan, ya semua orang. Karena itu perintah Allah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, ta'muruna bil ma'ruf. Kau mengajak orang kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Mengajak orang kepada kebaikan, ya semua orang silahkan dakwah. Tapi ketika menyangkut tentang hukum halal haram, boleh tidak boleh, makruh mubah, harus didasari dengan ilmu. Apakah ini larangan dalam agama? Larangan ini larangan litahrim, ya, atau lil karahah. Apakah ini larangan dalam agama mengatakan jangan? Ini jangan maksudnya apa? Haram mutlak, atau ada unsur maknanya hanya makruh. Itu ulama nanti menjelaskan di dalam kitab fikih. Apalagi kitab-kitab gundul. Ulama-ulama kita mewariskan kitab-kitab gundul. Enggak ada harokatnya. Ini dummah atau fathah. Ya. Ini sukun
atau fathah. Salah baca, salah artinya. Ya. Salah artinya. Sebagai contoh ini ya, mohon maaf. Qawiyun artinya kuat. Ini yang fatal. Qawiyun artinya kuat. Qawiyun za dibaca za, fathah dan ada alif. Qawiyun dzakirah. Ini orang qawiyun dzakirah. Kuat hafalannya. Seperti Imam Syafi'i. Tapi kalau salah baca, zakirah dibacanya zakar, artinya apa? Hah? Ustaz Ridho? Ya. Kalau qawiyun zakir artinya kuat hafalannya, tapi kalau dibacanya qawiyun zakar artinya apa? Hah? Mohon maaf, ini contoh ini ya. Paham kan? Itu gara-gara enggak paham harokat. Salah baca, salah arti, salah menjelaskan. Berbicara tanpa ilmu. Gitu. Qatala artinya membunuh, tapi karena gundul ini apa? Bacanya apa? Kutila, dibunuh. Harokatnya salah. Salah baca, salah paham, salah mengartikan, salah menjelaskan. Nah, makanya kemudian seseorang diingatkan untuk menjaga lisan, menjaga ucapan. Dalam urusan agama, tidak semua orang kemudian berhak untuk bicara, tidak berhak untuk mengomentari. Ya kalau umpamanya kita dapat share-sharean nih jamaah, ya, apalagi di zaman medsos hari ini, kita ada di grup ini, di grup itu, kemudian ada konten yang masuk di grup itu bicara tentang agama. Enggak semua orang kemudian berhak untuk mengomentari. Kalau kita enggak paham, katakan Allahu a'lam. Enggak tahu maksudnya apa ini. Kalau kita enggak paham hukumnya. Kalau enggak tanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau enggak paham, tanya yang ngerti. Ya, tanya yang paham. Karena ini enggak paham, akhirnya jadi debatku. Debat apa? Kenapa debat kusir itu? Saya masih bingung kenapa kusirnya yang debat. Kenapa enggak debat sopir angkot gitu ya? Kenapa debat kusir? Tanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Akhirnya di sini ribut, ini yang berkomentar, Ya. Ini beda pandangan tentang saudara-saudara yang jihad di sana. Ya. Wah, ini kelompok yang beraplikasi ke kelompok yang sesat. Padahal tidak tahu hakikatnya. Yang satu kemudian terus menerus seperti itu. Bicara tentang urusan agama tanpa dibangun di atas ilmu. Ilmu ini informasi yang kuat, yang akurat, yang benar. Ya. Jadi Allah perintahkan kita lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga ucapan kita, menjaga lisan. Berbicara tentang agama maka harus dibangun di atas ilmu. Ya. Kalau tidak akan berpengaruh, berdampak buruk terhadap agama. Kemudian ucapan berdampak terhadap diri sendiri, ya, terhadap diri kita sendiri. Ada orang yang tidak menjaga lisannya terkait dengan urusan pribadinya, bahkan urusan rumah tangga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang bicara tentang pribadinya sendiri, hal-hal yang terkait dengan aib yang ada pada dirinya. Enggak boleh seseorang dengan mudah dia melontarkan ucapan-ucapan, menyampaikan informasi, dia bongkar tentang dirinya sendiri, keburukan-keburukannya, aib-aibnya. Nah, disebut afatul lisan. Keburukan lisan yang membongkar aibnya sendiri.
Ada enggak orang seperti itu? Ada. Siapa mereka? Karena belum paham, belum mengerti. Enggak boleh. Seseorang yang sudah ditutup aib-aibnya oleh Allah, keburukan-keburukannya dirasakan oleh Allah, kemudian di kemudian hari dia ceritakan. Ya. Bahkan bukan hanya satu orang tempat dia cerita. Seluruh negeri tahu. Diundang dia di podcast. Ya. Diundang di podcast. Di situ dia buka aib-aibnya. Saya dulu begini. Dilarang dalam agama. Apakah ada maslahatnya, ada manfaatnya? Kalau dikira memang ada maslahatnya, ada manfaatnya. Berapa persentase manfaatnya itu? Enggak boleh dalam agama sebenarnya. Kemudian orang itu membicarakan aibnya. Apalagi dia bicarakan dengan rinci. Ya, saya ini semua dosa pernah saya lakukan. Dia sebut begitu. Ya. Terus ini yang apa namanya tuh? Hostnya nanya lagi, apa saja? Dia sebut rinci satu-satu. Dari A sampai Z dia sebut. Afatul lisan. Keburukan lisan, keburukan ucapan. Dia sebutkan. Makanya ini disebut dengan mujahir. Sering kita sampaikan al-mujahir. La yadkhulul jannata al-mujahir. Siapa mujahir? Mujahir adalah orang yang sudah dibungkus rapi aibnya oleh Allah. Tidak diumbar, tidak disebarluaskan oleh Allah, dirahasiakan, enggak ada yang tahu. Tapi dia yang melawan kehendak Allah, keinginan Allah. Allah punya keinginan disimpan aibnya, dosa-dosanya. Tapi dia sendiri yang buka aibnya. Nah, ini afatul lisan. Ya. Enggak boleh. Walaupun dengan alasan kita sudah hijrah. Ya. Kita hijrah, meninggalkan keburukan, berlepas diri dari kejahatan-kejahatan, maksiat masa lalu. Dengan dalih itu kemudian dia ceritakan, dia sebarluaskan, dia buka dosa-dosa yang pernah dia lakukan, dilarang, mujahir. Ya memang hari ini ya cobaannya itu dengan alasan-alasan tertentu, karena ingin viral, ya kan? Ya, kreatornya juga viral, ya kan? Hostnya juga viral, orangnya juga yang menyampaikan itu tujuannya berapa? Biar viral. Tujuannya itu. Nauzubillah. Ini afatul lisan, membuka aib sendiri. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkaitan dengan orang lain, ya. Tidak menjaga lisan kita, ucapan kita terkait orang lain. Ini yang dikenal, ya, yang kita ketahui dengan istilah ghibah. Ghibah. Berbicara dengan lisan kita, dengan ucapan terkait orang lain, ya. Menggibah. Dan Imam Nawawi, Imam Nawawi ini paling ketat dalam masalah ghibah. Beliau ditanya, apa itu ghibah? Imam Nawawi mengatakan ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut sesuatu yang kaitan terhadap saudaramu dan dia enggak suka. Ya. Kita mungkin enggak membicarakan langsung si fulan, tapi kita bicarakan sesuatu yang terkait dengan dia. Itu ghibah. Ini ada seorang ayah yang soleh, yang taat kepada Allah, ya. Tema pembicaraannya dia, beliau ini orang baik, orang soleh, orang taat. Awalnya sih benar, ya kan? Dia orang baik, orang soleh, orang taat. Tapinya
Tapi apa? Tapi anaknya perempuan itu begitu. Nah, kira-kira kalau yang tadi yang kita bicarakan, bapak yang soleh yang taat itu, dia dengar kita mengatakan tapi anak perempuannya. Kira-kira kalau dia dengar, ya, suka atau tidak? Enggak. Kita menyebut orang lain, ya, sesuatu yang ada kaitannya dengan yang bersangkutan dan dia enggak suka. Ya. Makanya kemudian ghibah ini pun dalam candaan tidak boleh. Ya, dalam candaan. Dan banyak sekarang candaan tayangan yang penting happy, yang penting lucu dan seterusnya. Ya. Sehingga membicarakan orang lain ya dalam candaan. Oh, bercanda kok. Oh, enggak. Tetapi kalau seandainya yang bersangkutan itu tidak suka, tidak senang, walaupun itu sebuah candaan, Imam Nawawi bilang tetap itu ghibah. Jadi afatul lisan, ya, akibat buruk yang ditimbulkan oleh lisan ini ada kaitannya terhadap agama, berbicara tanpa ilmu, ada kaitannya dengan diri sendiri, yaitu membuka aib kita sendiri, ada kaitannya dengan orang lain. Nah, yang berat yang mana? Dari yang tiga ini, yang paling berat yang mana? Kalau kaitannya dengan agama dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyadari bahwa al-jahil la yastahiqu an yatakallam 'anid din, bahwa orang yang tidak punya kompetensi terhadap urusan agama, dia tidak berhak untuk bicara tentang hukum-hukum Allah yang tidak dia ketahui. Dia sadar tentang itu dan dia bertobat kepada Allah. Dan Allah terima tobatnya. Allah terima. Karena ini kaitannya agama itu kaitannya dengan urusan Allah. Adapun dampaknya, karena dia bertobat kepada Allah. Cukup dia bertobat. Saya minta ampun istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan dirinya sendiri. Cukup istighfar dan minta ampun kepada Allah dan tidak mengulanginya. Wa an la ya'uda, dan tidak kembali melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, membuka, membicarakan aib sendiri. Adapun kaitannya dengan orang lain, ini yang paling berat. Ya. Kalau luka di tubuh kita ini mudah diobati, kan begitu. Cari obatnya. Tapi kalau luka yang ditimbulkan oleh lisan kita pada hati orang lain, ini yang berat. Biasanya hati tetap mengingat. Dia pernah gini dulu, dia pernah bicarakan aib saya, bahkan aib-aib itu tersebar. Fulan enggak tahu, tapi karena dia sebutkan, dia bicarakan, dia sebar kepada orang lain, akhirnya orang lain tahu. Akhirnya orang ini merasa malu. Ya. Bagaimana kita minta ampun kepada Allah dengan dosa ghibah, dosa afatul lisan atas orang lain? Pertama, bertobat minta ampun kepada Allah dengan banyak istighfar. Yang kedua, syarat mutlaknya agar kita diampuni oleh Allah adalah meminta maaf. Minta maaf. Ustaz, orangnya sudah meninggal dunia. Qadarullah, dia meninggal dunia. Lalu bagaimana? Kita istighfar, minta ampun kepada Allah, lalu doakan yang bersangkutan. Apapun doanya, Allah terima amal salehnya, Allah terima amal ibadah, dihindarkan dari neraka, dari azab neraka, azab kubur, agar Allah jadikan ya alam barzahnya dipenuhi oleh cahaya Allah, nurullah. Doa untuk yang bersangkutan. Karena kita udah nggak bisa minta maaf, orang sudah meninggal dunia. Seperti orang yang punya hutang, ya, kita belum bayar, tapi orang yang sudah meninggal dunia, maka di antara yang dilakukan adalah silakan keluarkan harta, niatkan untuk yang bersangkutan, kemudian doakan. Nah, jadi ini harus kita jaga, kita manage lisan kita, jamaah sekalian Allah muliakan. Tidaklah kita berbicara melainkan perkara-perkara yang
mendatangkan maslahah dan kebaikan. Dan kalaupun harus berbicara, maka hendaknya dipikir terlebih dahulu. Ya. Dan tentu nasihat ini yang paling utama bagi yang bersangkutan. Ini min babin nasiha, kita saling mengingatkan. Ya. Saling mengingatkan. Kan sekarang nih, berapa yang hadir ini? Yang paling banyak bicara siapa? Hah? Yang paling banyak bicara siapa? Yang di sini nih. Dan sampai menjadi afatul lisan. Ya kan? Makanya setelah kita selesai kajian, sebelum bubar dari majelis ini, kita baca doa. Doa kafaratul majlis, kafarah pembersih dosa-dosa di majelis itu. Jangan-jangan yang di pojokan sana ngobrol berdua. Yang diobrolin siapa? Ustaznya diobrolin. Umpama kan kita nggak tahu apa tulisan tuh. Ya kan? Makanya sebelum kita selesai bubar dari kajian ada doa kafaratul majlis. Agar dosa-dosa kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang berbicara ya. Karena memang disebutkan bahwa fitnatul alim ahabbu an yatakallam. Ujian, cobaan orang yang memiliki ilmu itu dia lebih senang berorasi, lebih senang berbicara daripada ayasma'a, daripada mendengar. Nah, gitu. Hanya kemudian kita hati-hati dengan afatul lisan. Jadi Nabi SAW mengingatkan bahwa ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat, satu ucapan, yang mana ucapan ini tidak dia pikirkan terlebih dahulu dampaknya, akibatnya, yang mana ternyata dampak dan akibatnya itu membuat dia masuk ke dalam neraka. Satu ucapan. Jadi kalau kita hitung jamaah sekalian Allah muliakan, kita hitung ya pembicaraan kita, tema-tema yang kita senang bicarakan, baik di rumah, dimanapun. Apakah semua ucapan-ucapan itu kemudian menghadirkan kebaikan? Belum tentu. Disebabkan satu ucapan seseorang masuk ke dalam neraka. Dan disebutkan oleh Nabi, nerakanya lebih dalam daripada jarak antara masyrik dan maghrib. Ya Rabb, gimana kira-kira? Mau lompat, mau naik, mau keluar dari neraka seperti itu, yang kedalamannya sedalam jarak antara masyrik dan maghrib. Ya Rabb. Ini disebut dalam hadis targhib. Kita diberikan nasihat peringatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah di dalam Al-Qur'an memberikan takhwif. Kita diingatkan oleh Allah. Ada ayat-ayat yang membuat kita takut. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ada hadis-hadis Nabi yang membuat kita khawatir, kita takut. Ini hadis tarhib ya, agar kita selalu mawas diri. Jemaah sekalian Allah muliakan, kemudian disebutkan bahwa di antara keburukan seseorang adalah ketika dia tidak menggunakan lisan ini ternyata dalam kebaikan. Itu menjadi keburukan. Yang disebutkan oleh Nabi, syaitanun akhras, setan bisu. Ada setan bisu. Siapa setan bisu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Syaitanun akhras adalah orang yang tidak menggunakan lisannya pada kebaikan. Mestinya dia bisa menasihati orang lain. Allah kasih lisan, nikmat lisan ini untuk kita gunakan dalam kebaikan. Kita punya kemampuan kok, nggak ada masalah.
Kenapa nggak ditegur? Tegur aja, sampaikan. Tapi karena memang dianggap ya udah apatis, nggak peduli, dia saya di depan mata, di lingkungan sendiri, ya, dan dia punya kemampuan untuk menegur, menasihati, memperingatkan, ya, baik secara otoritas dia punya wewenang di situ, tegur, tapi dia nggak mau menegur. Nasihati, dia nggak mau menasihati, dia nggak peduli, ya urusan dia lah. Ya. Nah, orang yang melihat kemungkaran dan dia punya kemampuan untuk menasihati, mengingatkan, tapi dia nggak peduli, dia nggak mau menasihati orang tersebut. Ini disebut oleh Nabi syaitanun akhras, setan bisu. Ya. Berarti kalau ada setan bisu, ada setan yang tidak bisu. Ada ulama menyebutkan siapa setan yang tidak bisu itu? Setan yang gemar bicara. Alladzi yatakallamu bil batil. Orang yang bicara dengan kebatilan, berbicara keburukan, ini adalah syaitanun natiq. Setan yang gemar berbicara. Natiq itu bicara. Jadi ada setan bisu, ada setan yang gemar berbicara. Setan yang gemar berbicara itu adalah orang yang berbicara keburukan. Pokoknya kalau kita dekat dia, nggak ada yang temanya selalu yang buruk-buruk. Kaitannya tadi bisa kait orang lain, aib sendiri dan seterusnya. Mengadu domba. Ini bab berikutnya nanti Imam Nawawi menjelaskan tentang an-namimah. Ya, mengadu domba. Jadi ada syaitanun akhras, setan bisu, ada setan yang sedang berbicara. Walaupun ini manusia. Manusia yang gemar berbicara keburukan, berbicara kebatilan, disebut syaitanun natiq, setan yang senang berbicara. Orang yang melihat kemungkaran, kemaksiatan, tapi apatis, nggak peduli, nggak mau merubah kemungkaran tersebut, nggak mau menasehati, ini syaitanun akhras, setan bisu. Dua-duanya nggak ada yang baik tuh. Yang namanya setan, ya kan? Pasti nggak ada yang baik setan. Jadi pilihan yang mana, Pak? Mau jadi setan bisu atau setan yang bicara? Tujuannya nggak ada yang baik. Yang penting jangan jadi setan, itu intinya. Ya. Agar kita tidak dicap setan bisu, Allah ingatkan di dalam Al-Quran. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Hendaknya ada di antara kalian ummah, sekelompok manusia. Kata ummah di dalam Al-Quran itu kadang menyebut personal, satu orang, kadang menyebut jamaah, kelompok manusia. Hendaknya kalian menjadi orang-orang, berarti jamaah. Di antara semua manusia itu punya semangat yang sama, ya, motivasi yang sama, mengajak pada kebaikan, saling, ya, bersinergi, berkolaborasi dalam melakukan kebaikan. Wal takum minkum ummatun. Kadang ummah disebut satu orang. Sebagaimana Nabi Ibrahim, dia cuma satu orang. Pribadi Ibrahim disebut oleh Allah dengan kata ummah.
Tapi memang Nabi Ibrahim itu satu orang, tapi kualitasnya seperti ummah, seperti orang banyak. Ya, ada satu orang yang kualitasnya melebihi 10 orang. Di pasukan-pasukan elit juga ada begitu kan? Wah, ini satu pasukan, satu tentara, ya, kemampuannya seperti 10 orang, baik dalam kekuatan fisik, intelijensi, kemampuan, kecerdasan. Satu orang, tapi bisa mengalahkan 10 orang. Nah, makanya Nabi Ibrahim itu beliau satu, tapi disebut ummah oleh Allah. Ya. Ummah. Ya gimana nggak disebut ummah? Dia berani lantang di depan penguasa kok, berani melawan Namrud. Ya kan? Dia hancurkan berhala-berhala itu. Dia tahu resikonya, tapi untuk menegakkan tauhid, membela agama Allah, menghancurkan kesyirikan, nggak ada pantangan, nggak ada rasa takut. Dihancurkan oleh Ibrahim, satu orang, kualitasnya seperti kelompok manusia. Ini banyaknya doang, tapi banyak berpikir gimana, resikonya gimana. Makanya dulu ya pendiri bangsa kita, salah satu pendiri bangsa kita, Bung Karno pernah bilang apa? Berikan saya 10 pemuda, sa'uharriku bihim ad-dunya, saya akan goncangkan dunia. 10. Ya. Ini jumlah penduduknya 200. Berapa jumlah penduduk Indonesia sekarang? 270 juta. Ya. Penduduk kita banyak. Tapi sampai sekarang nggak masuk Piala Dunia. Begitu ya. Mana pecinta bola? Satu orang, Nabi Ibrahim beliau satu, tapi disebut ummah oleh Allah. Ya, karena keberaniannya, ketegasannya, kekuatannya membela agama Allah. Jadi memang yang dibutuhkan itu ya keteguhan, kekuatan, keberanian. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, hendaknya di antara kalian wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Di dalam ayat berikutnya, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Afatul lisan. Jadi hendaknya kita menjaga, memanage, mengontrol ucapan-ucapan kita. Karena ucapan ini banyak pengaruhnya. Pengaruh kebaikan ataupun pengaruh keburukan. Kalau kebaikan, nah ini yang kita ingin dapatkan. Berkata yang baik, berucap yang baik disebut oleh Allah dengan kaulan sadida. Di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, Allah sebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Nah, ini biasanya kalau saya di khutbah Jumat, saya buka dengan ayat ini, ayat takwa. Perintah Allah untuk kita senantiasa berbicara kebaikan, berbicara kebenaran. Dan itu menjadi wasiat Allah di dalam Al-Qur'an, wasiat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Nah, nanti lihat ya. Faedahnya apa? Kebaikan yang didapatkan oleh orang yang berbicara kebenaran, Allah sebutkan pada ayat 71. Yuslih lakum a'malakum. Terus wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini kebaikan, manfaat, faedah yang diberikan oleh Allah terhadap orang yang mampu menjaga lisannya. Tidaklah dia berbicara melainkan kebaikan.
Apa yang dia dapatkan? Yuslih lakum a'malakum. Orang yang menjaga lisannya, menjaga ucapannya, akan dibimbing oleh Allah, setiap amalannya adalah kebaikan. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kemenangan, kesuksesan yang besar. Bicara tentang taat, sebenarnya ketika seseorang dia berpikir terlebih dahulu tentang apa yang dia ucapkan. Ini saya mau bicara dengan orang lain. Ya, bicara baik atau tidak. Ini dampaknya ada maslahat atau tidak. Dia pikir terlebih dahulu. Dia renungkan. Ini sesungguhnya orang yang sudah mengamalkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya disebutkan, wa may yuti'illaha wa rasulahu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kata taat kepada Allah dan Rasulnya dikaitkan dengan menjaga ucapan. Tidaklah dia berbicara kecuali ucapan-ucapan yang baik. Ini orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Sehingga ayat ini menjelaskan jamaah bahwa orang diampuni dosanya oleh Allah, ya, lewat merenung, lewat berpikir. Seorang merenungkan apa yang dia ingin sampaikan. Ini baik atau tidak. Apa itu bersama, mohon maaf, ini kaitannya dengan keluarga. Ini dia mau bicara sama suaminya, mau bicara dengan istrinya. Ya. Ini baik atau tidak. Ya. Dia sedang marah. Suami marah sama istrinya. Dia mau bicara sama istrinya. Istri sedang marah sama suaminya. Dia ingin bicara sama suaminya. Dia renungkan dulu. Apa baik atau tidak. Ini orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena dia merenung, dia berpikir. Ini menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya. Jadi Allah berikan pengampunannya bukan hanya lewat istighfar, astagfirullahalazim, ya, diampuni dosa kita oleh Allah. Tapi melakukan kebaikan juga menjadi penyebab diampuni dosa oleh Allah. Ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kebaikan itu menjadi alat pelebur dosa. Nah, jadi jamaah sekalian Allah muliakan, hadis ini satu hadis yang kita sampaikan, yang kita bahas pada pagi hari ini di bab al-amru bihifdzil lisan. Ada perintah untuk menjaga lisan kita. Karena lisan merupakan nikmat karunia yang sangat besar yang Allah titipkan, yang Allah berikan kepada kita. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Ayat berikutnya, wa hadainahun najdain, dan kami berikan dua jalan. Ini jalan baik, jalan buruk. Orang yang menjaga lisannya, menjaga dengan baik, tidaklah dia berbicara melainkan kebaikan, inilah orang yang diberikan petunjuk ke jalan yang baik. Ini ada jalan baik, ada jalan buruk, kata Allah. Kamu pilih mana? Kita disuruh pilih oleh Allah. Kalau kita nggak punya kekuatan gimana? Jangan-jangan nanti mestinya kita belok kanan, belok kiri. Udah pasang sen ke kanan, kanan sennya, beloknya ke kiri. Nah, makanya kemudian Allah mengingatkan kita, kalau kita menjaga lisan kita, menjaga ucapan kita, insya Allah Allah yang bimbing kita untuk jalan yang lurus, ya, jalan ashabul aiman, jalan yang ke kanan, jalan yang kiri. Ya, ini jalan yang masukkan kita ke dalam surga. Adapun jalan yang ke kiri menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Baik, sudah terbit. Masih ada waktu? Ya, baik. Ini baru syuruk, baru terbit. Jadi untuk menunggu waktu untuk kita salat sunnah isyraq, kita berikan kesempatan ke jamaah. Silakan untuk bertanya. Ada hal yang ingin disampaikan, ingin dikoreksi, ingin diperjelas, ingin ditanyakan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, 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 ya. Baik. Kalau seseorang bicara keburukan itu karena memang takdir Allah atau memang karena ya karena setan. Jamaah sekalian Allah muliakan, semua yang terjadi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, semua yang terjadi di alam raya ini, alam semesta ini, baik pada manusia, pada tumbuh-tumbuhan, pada binatang, pada alam semesta yang besar ataupun yang kecil, makhluk di dalam lautan, makhluk yang ada di langit, ada yang di bumi, semua tidak akan tergerak kecuali atas takdir Allah. Semua atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari takdir itu. Karena dia Rabbul Alamin, dia mengatur semuanya. Lalu apakah kemudian kalau seseorang berbuat maksiat, dia menisbahkan, dia mengalamatkan keburukan itu, ini kan karena takdir Allah. Ya. Apakah boleh dia menisbatkan keburukan itu terhadap Allah? Enggak boleh. Ya. Kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun keburukan datangnya dari manusia. Tadi kan disebutkan bahwa semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afala ta'qilun. Bukankah Allah telah memberikan kita akal? Kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadainahu najdain, dan kami berikan, silakan Anda pilih. Ini yang baik, ini yang buruk. Ini ucapan baik, kalau yang itu buruk enggak boleh diucapkan. Kita dapat memilah dan memilih. Kita dapat membedakan mana ucapan yang baik, mana ucapan yang buruk. Karena Allah bekali kita dengan akal. Diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian nanti di akhirat ada orang-orang yang kemudian mengadu dan protes kepada iblis, setan dan bala tentaranya. Dijawab oleh iblis, maka jangan kalian cela diri-diri kami, celalah diri kalian. Fala talumuna illa anfusakum, jangan cela kami, kata setan. Celalah diri kalian. Yo, kenapa cela diri kalian? Kan saya cuma ngajak doang. Ya kan? Saya cuma bisikin doang. Setan bilang apa? Udah. Caci maki dia, gampar dia, ya kan? Tendang dia, fitnah dia. Kata setan kan cuma ngojok apa namanya? Cuma dorong-dorong doang gitu kan? Cuma nyuruh-nyuruh doang. Kamu mau katanya. Ya jangan salahkan saya, kata setan, kata iblis. Saya cuma bisikin doang. Emang saya yang gerakkan tanganmu? Enggak, kata iblis. Kan kamu yang gerakkan. Emang saya yang gerakkan lisanmu? Enggak, kata iblis. Kan kamu yang gerakkan. Saya cuma niup-niupin doang, bisikin. Ya kan? Ibarat api, udah ada baraknya, dia cuma niupin dong. Wah, makin panas, tiup lagi, makin panas. Bukankah kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi pertanyaannya, apakah itu karena takdir Allah? Semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukankah sebenarnya kita diberikan kekuatan oleh Allah, lewat takdir Allah kita bisa melakukan kebaikan, kita bisa melawan hawa nafsu kita. Tapi kita yang enggak mau lakukan itu. Maka jangan engkau cela. Dari di akhirat, jangan engkau cela kami, kata iblis, celalah diri kalian sendiri. Ya. Lalu kemudian kalau kita ya mengkambing hitamkan iblis, setan, semua nanti pelaku kemaksiatan bilang karena saya disuruh setan. Setannya mana? Ya, terus yang kita penjarakan setannya. Oke. Kalau kamu memang benar disuruh setan, berarti yang terdakwanya setan. Datangkan setan itu mana orang? Ya, kita bisa enggak hadirkan setan di pengadilan? Enggak bisa. Ya. Yang terdakwanya setan, setannya mana? Enggak bisa kita hadirkan. Saya disuruh setan. Akhirnya apa?
Para koruptor itu dia mengkambing hitamkan setan dong, gitu ya. Jamaah sekalian Allah muliakan. Jadi kita diberikan akan oleh Allah dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil. Sama logikanya begini, dan sering saya sampaikan bahwa kalau di depan kita ini ada makanan, ada minuman, kemudian saya ingin makan, ingin minum, tapi cuma diam saja. Nanti biar setan yang ngambilin gitu. Bisa enggak? Enggak. Kalau memang saya kenyang, pasti kenyang. Kalau memang Allah takdirkan haus dan dahaga saya akan hilang, dia akan hilang tanpa harus saya minum. Coba, diem aja. Hilang enggak hausnya dan dahaganya? Enggak. Ada ikhtiar, ada usaha, ambil. Ya kan? Yang mentakdirkan bahwa kita bisa kenyang, hilang haus dan dahaga kita, siapa yang takdirkan? Allah. Kalau memang Allah takdirkan begitu, ya gak usah ambil makanan. Boleh nggak berdalil seperti itu? Enggak, ada ikhtiar. Ya. Di depan pintu ini tiba-tiba pas mau keluar ada kobra gede begini. Ya. Terus yang bertanya tadi, antum bertanya bilang, kalau memang takdir saya dipatok kobra ini ya nggak apa-apa. Akhirnya dia lewat, dia pegang tuh kobra dengan dalih takdir. Bisa nggak? Enggak. Jadi menghindar itu takdir kita. Yang dipegang, baru dipatok, kena gitu. Gitu. Jadi nggak bisa bertakdir dalil dengan takdir. Kalau sudah terjadi, kita sudah berikhtiar, berupaya maksimal, kemudian terjadi apa yang kita tidak inginkan, tidak dikehendaki, itu semua adalah takdir Allah. Makanya manfaat takdir dan faedahnya adalah membuat kita redha, membuat kita ikhlas. Beriman kepada takdir bukan menjadi membuat kita fasik, tidak berikhtiar, aktif, berusaha. Ya. Dan sering saya sampaikan contohnya, kita di jalan raya, mobil lagi enak-enaknya digas. Motor kita lagi enak-enaknya digas, enak. Ya kan? Ngebut. Mobil 150 km per jam. Ya kan? Istrinya bilang, "Pak, pelan-pelan, biar kita selamat." Kata si suami, takdir mah. Kalau memang takdir kita kecelakaan mah enggak, ya, enggak apa-apa. Takdir. Kalau memang takdir kita selamat, selamat. Boleh enggak berdalil seperti itu? Enggak, kita harus menjalankan takdir. Takdir keselamatan adalah pelan-pelan, hati-hati. Kecepatan sesuai dengan aturannya. Ini tikungan tajam nih. Ya, maksimal kecepatannya sekian. Ya ikuti itu. Jangan beralih takdir. Pas di tikungan tajam ngebut. Dan dalil ya kalau takdir mah takdir kecelakaan celaka. Ngebut. Iya benar kecelakaan. Ya kan? Yang satunya tahu ini kecepatan maksimal sekian, dia pelan, selamat dia. Kedua-duanya enggak tahu takdirnya apakah selamat atau tidak, tapi kita yang berikhtiar. Allahu a'lam bissawab. Baik, begitu ya. Jadi kita enggak boleh kemudian mengkambing hitamkan setan. Kenapa enggak sholat subuh berjamaah? Setan sih Ustaz. Kenapa setan? Iya setan di telinga saya ngencingin telinga gitu. Jadi jangan salahkan saya Ustaz, salahkan setan gitu. Setan saya bilang, setannya mana? Sini tak gampar setannya. Ya kan? Kalau memang ada setannya. Ada, tapi mana? Gitu. Kalau enggak ada setannya berarti orangnya yang perlu untuk dia apa? Dinasehati. Diingatkan. Allahu a'lam bissawab. Ada lagi? Baik, kita cukupkan kajian kita pagi hari ini. Membahas kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi. Baik, sudah cukup waktunya. Jadi bisa salat sunat isyraq insyaallah. Sama-sama kita tutup kajian dan majelis ilmu kita
membaca doa kafaratul majlis. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Allah berikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi cahaya buat kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.